Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berdua mahasiswa dari IKIP Siliwangi, atas nama saya Dewi Ratnasari dan rekan saya Linda. Kami di sini ingin mempresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Desain Riset dalam pembelajaran matematika. Adapun pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu mengenai metode, langkah-langkah, dan hasil penelitian dari artikel jurnal. Artikel jurnal yang akan kita bahas yaitu mengenai design research yang bertipe validation dan development. Adapun artikel jurnal yang pertama akan saya bahas yaitu dengan judul Design Research pada materi pecahan campuran menggunakan PMRI dan Lesson Study. Penulisnya yaitu Dinda Mahardika dan Ratu Ilma Indra Putri yang diterbitkan oleh Journal of Physics Conference Science. Nomor dari jurnal itu 1, volumenya 1470 yang diterbitkan pada tahun 2020. Adapun dari artikel tersebut terdapat tujuan penelitian yaitu untuk mendukung pemahaman siswa tentang konsep pecahan campuran dalam menyelesaikan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu mengenai metode penelitiannya. Dalam metode penelitian artikel ini yaitu design research dengan tipe validation studies. Siklus design research yang ada dalam penelitian dengan validation studies diantaranya yaitu preliminary design, classroom experiment, dan retrospective analysis. Tahap validation studies yang ada pada artikel ini, yang pertama yaitu preliminary design atau desain pendahuluan, yang mana dalam tahapan ini peneliti mempelajari literatur terlebih dahulu, lalu merancang berbagai kegiatan pembelajaran, lalu mengembangkan HLT yang berisi rangkaian kegiatan yang memuat konjektur berpikir siswa. Selanjutnya yaitu memvalidasi HLT oleh ahli, diantaranya guru dan peneliti. Selanjutnya, tahapan kedua dari validation studies yaitu desain eksperimen. Dalam tahapan ini terbagi menjadi 2 siklus. Siklus yang pertama yaitu uji coba percontohan. Uji coba desain HLT melibatkan sampel minimal 6 siswa dengan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi di luar subjek penelitian untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Desain HLT yang direvisi didasarkan pada saran guru dan hasil wawancara dari sampel siswa. Selanjutnya yaitu siklus 2 dalam desain eksperimen yaitu eksperimen, di mana menerapkan HLT yang telah direvisi oleh guru pada tahap percobaan untuk menggali strategi dan pemikiran siswa dalam pembelajaran. Peneliti hanyalah menjadi seorang pengamat. Selanjutnya, tahapan terakhir dari desain research tipe validation ini yaitu retrospective analysis, di mana pada tahapan ini menganalisis hasil eksperimen untuk merencanakan kegiatan atau mengembangkan desain pada kegiatan berikutnya. Pada tahap ini, peneliti membandingkan HLT dan actual learning trajectory yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini juga tidak hanya menggunakan design research, tapi juga melaksanakan adanya lesson study. Pada tahap lesson study dalam penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu plan atau perencanaan desain, di mana sekelompok guru mengidentifikasi masalah di dalam kelas. Identifikasi berupa masalah materi ajar, jadwal, karakterisasi siswa, kondisi kelas, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, pada tahapan kedua yaitu do atau implementation atau pelaksanaan, guru melaksanakan RPP yang telah dirancang pada tahap rencana. Guru dan pakar mengamati proses dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan untuk mendukung observer merekam pelajaran, mengamati ekspresi siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tahapan terakhir dari lesson study atau tahapan ketiga yaitu C, mengamati, kemudian refleksi hasil observasi. Guru diberikan waktu untuk menyatakan rencana pelajaran yang dirasakan selama pelaksanaan baik terhadap dirinya maupun siswanya. Selanjutnya, pengamat baik ahli maupun guru lainnya membagikan
data yang telah dikumpulkan mengenai kegiatan siswa yang dilanjutkan dengan pemutaran video yang sudah direkam pada tahap implementasi. Selanjutnya, guru mempresentasikan, kemudian diminta untuk menanggapi komentar para pengamat. Hal ini kemudian dikembangkan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan pada pengajaran berikutnya. Selanjutnya, pada tahap hasil dan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh adanya desain awal. Desain awal ini berisi mengenai rancangan awal lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik yang disingkat dengan LKPD oleh peneliti berupa 3 kegiatan pokok. Kegiatan 1 dan 2 berupa pembagian tugas dan kegiatan 3 untuk tugas lompatan atau peningkatan atau jumping stacks. Dalam kegiatan pertama, yaitu siswa diberikan materi tentang situasi menuangkan 4,5 liter sirup ke dalam wadah yang lebih kecil pada ukuran liter, setengah liter, dan 1,5 liter. Kegiatan 2, siswa diberikan soal membagi 20 ons adonan roti menjadi roti berukuran 1 ons dan 2,5 ons. Kegiatan 3, dalam kegiatan 1 dan 2, siswa diminta menjelaskan situasi distribusi bilangan pecahan campuran secara informal melalui pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk mendapatkan sehingga menemukan algoritma pecahan. Kegiatan ketiga, siswa diberikan jumping stacks. Jumping stacks yaitu memberikan tugas atau soal menantang. Soal yang diberikan pada siswa dikategorikan sulit. Sehingga pada fase ini diharapkan akan terjadi interaksi antara sesama siswa yang berkemampuan tinggi dan rendah melalui mekanisme please teaching me. Siswa yang berkemampuan kurang meminta bantuan untuk diajar oleh siswa yang berkemampuan tinggi. Pada kegiatan ini juga dikemukakan masalah tentang pemilihan jasa transportasi dengan mempertimbangkan waktu dan biaya. Pertanyaan ini dirancang tidak hanya untuk merangsang kemampuan analisis siswa, tetapi juga kemampuan untuk berdebat, karena ketika merangkum jawaban akhir, siswa diminta untuk memberikan rekomendasi jasa transportasi mana yang lebih efektif untuk dapat dipilih. Tahap selanjutnya dari hasil dan pembahasan yaitu validasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan validasi desain awal LKPD dengan rekan sejawat untuk melihat kepraktisan ketiga kegiatan yang dirancang peneliti dan LKPD secara keseluruhan. Hasil revisi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain awal dianggap ambigu bagi siswa, sedangkan mengubah bilangan juga perlu dilakukan karena kegiatan 2 bertujuan untuk mengarahkan siswa menemukan konsep sehingga diputuskan untuk menggunakan bilangan yang lebih mudah. Kedua, validasi pada tahap ini dilakukan dengan guru SMP Sriwijaya Negara untuk melihat kepraktisan dan validitas ketiga kegiatan yang dirancang oleh peneliti dan LKPD secara keseluruhan. Ketiga, menurut guru, sebelum memasuki kegiatan pokok, yaitu membagi dan jumping stacks, perlu ditambahkan kegiatan apersepsi yang bertujuan untuk mengingat kembali pengetahuan siswa tentang representasi pecahan dalam bentuk gambar. Rancangan kegiatan apersepsi yang dirancang peneliti menggunakan masalah kontekstual, yaitu distribusi coklat atau pembagian coklat. Dalam hal ini, siswa diminta untuk mempresentasikan berbagai bentuk pecahan melalui adanya potongan coklat. Revisi tersebut terdapat pada kegiatan desain awal, yaitu menukar kegiatan 2 pada desain awal dengan kegiatan 1. Dengan alasan permasalahan aktivitas 2 pada desain awal lebih mudah sehingga cocok untuk ditempatkan pada kegiatan 1. Selanjutnya, merevisi pertanyaan editorial, yaitu mengubah angka 13,5 menjadi 4,5 dan memberikan ilustrasi gambar botol pada pertanyaan tersebut. Menurut guru, revisi ini perlu dilakukan agar siswa lebih memahami tujuan dari soal. Setelah dilakukan adanya perevisian dengan hasil seperti ini, ternyata masih terdapat kesalahan yang mana seharusnya tidak ada lagi siswa yang menjawab soal yang diberikan pembagian tugas dan jumping stacks, namun kenyataannya berdasarkan hasil uji coba terakhir masih terdapat kesenjangan antara siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini mungkin terjadi karena proses pada please teaching me belum dilakukan secara maksimal.
Sehingga peran guru diharapkan dapat mengkoordinir siswa yang bermasalah untuk mau minta bantuan dan siswa yang dianggap mampu dengan sukarela membantu teman-temannya memiliki masalah. Berikut ini hasil dari akhir setelah LKPD direvisi. Nah, ternyata pada kegiatan 1, kegiatan 2, masih terdapat beberapa siswa yang menjawab kurang tepat. Dan pada kegiatan 3, yang mana pada kegiatan 3 ini mendapatkan soal-soal yang lebih sulit, masih hanya 1 siswa yang dapat menjawab soal dengan benar. Akhir dari artikel yang disimpulkan yaitu berdasarkan hasil analisis jawaban siswa dan wawancara dengan siswa, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan apersepsi sebaiknya diberikan pada pertemuan tersendiri sebelum pembelajaran pokok dilaksanakan. Dalam penelitian ini, kegiatan terbagi tugas dalam penelitian ini, kegiatan berbagi tugas bertujuan untuk membimbing siswa menemukan konsep atau ide matematika. Masalah dalam tugas kelompok dikatakan meningkat jika lebih dari 50% siswa tidak dapat menyelesaikannya. Kegiatan 1 dan 2 berbagi tugas, kegiatan 3 adalah tugas kelompok yaitu jumping start. Rancangan pembelajaran menggunakan PMRI dan LSLC cocok untuk diterapkan di SMP Sriwijaya Negara. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai artikel jurnal yang pertama yaitu mengenai validation studies. Nah, selanjutnya mengenai artikel desain riset dengan tipe development studies akan dijelaskan oleh rekan saya, Linda. Selanjutnya mengenai artikel yang kedua dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pendekatan Matematika Realistik untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dan Self-Efficacy Siswa. Nah, dengan penulisnya yaitu ada Lavenia Wulandari, Zul Amri, dan Sahas Saragi. Yang mana artikel ini diterbitkan pada International Electronic Journal volumenya yaitu pada tahun 5 hingga 383. Adapun tujuan penelitian pada artikel ini yaitu untuk menganalisis keefektifan bahan ajar berbasis pendekatan matematik realistik serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy siswa. Nah, bahan ajar yang dikembangkan pada artikel ini meliputi RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, buku siswa, LKS atau Lembar Kerja Siswa, tes KPMM atau tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik, dan angket pada self-efficacy siswa. Nah, ada juga mengenai metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan desain research. Penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D, yang mana pada model 4D ini meliputi 4 tahapan, yaitu tahap define atau pendefinisian, tahap desain atau perancangan, tahap develop atau pengembangan, dan tahap disseminate atau penyebaran. Nah, kita bisa lihat bersama mengenai prosedur pengembangan model 4D. Ada tahap define ini meliputi analisis awal, yaitu analisis siswa, analisis strategi pembelajaran, analisis materi, dan analisis tujuan pembelajaran. Lalu pada tahap yang kedua ada tahap desain, yaitu penyusunan instrumen, meliputi RPP, buku siswa, LKS, tes KPMM atau tes kemampuan pemecahan masalah, dan angket self-efficacy siswa, yang mana instrumen tersebut dapat dikatakan sebagai draft 1. Lalu sesudah menyusun pada tahap pengembangan untuk meninjau dengan melakukan validasi ahli dan validasi guru sehingga menghasilkan draft 2 yang mana pada validasi ahli tersebut ini terlebih dahulu direvisi. Setelah direvisi itu kita bisa melakukan uji coba pengembangan 1. Pada uji coba pengembangan 1 ini masih terdapat kelemahan, sehingga harus diperbaiki pula atau direvisi.
hingga menghasilkan draft 2. Nah, setelah uji coba 1 dan direvisi, kita bisa langsung uji coba pengembangan 2. Selanjutnya itu tahap disseminate atau tahap penyebaran. Adapun langkah-langkah penelitian model 4D ini. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap define atau pendefinisian ataupun menetapkan. Nah, sebagai analisis awal. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap define ini yaitu menentukan subjek sebagai sampel penelitian. Pada artikel ini, yang merupakan subjek atau sampel penelitiannya yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 17 Medan yang bertepatan di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Indonesia. Lalu melakukan analisis tugas atau strategi pembelajaran. Nah, ditemukanlah bahwa dalam proses pembelajaran tersebut, guru masih menggunakan pembelajaran biasa atau konvensional. Selanjutnya dilakukan analisis materi. Nah, ternyata terdapat kelemahan dalam pembelajaran, terutama bahan ajar yang digunakan oleh guru, yang mana guru belum menyusun RPP yang sesuai dengan karakteristik siswa, serta materi pelajaran segi 4 dalam buku yang digunakan oleh guru dan siswa pun masih menyajikan soal-soal yang rutin, seperti terkait masalah kontekstual, dan guru pun tidak menggunakan LKS sebagai penunjang pembelajaran. Lalu tahap berikutnya yaitu analisis tujuan pembelajaran. Nah, guru belum terbiasa memberikan kepercayaan kepada siswa melalui kata-kata motivasi agar siswa memiliki self-efficacy dalam memecahkan masalah yang diberikan. Nah, lalu pada langkah yang kedua yaitu desain atau rancangan. Pada tahap ini dihasilkan draft awal dengan menyusun RPP sebanyak 5 kali pertemuan, buku siswa dengan adanya pembelajaran materi segi 4 yang dirancang dengan pendekatan matematik realistik, lalu menyusun LKS materi segi 4 dengan menyajikan butir-butir soal yang tidak rutin, lalu menyusun tes KPMM atau tes kemampuan pemecahan masalah. Nah, penyusunan tes ini sebagai instrumen penelitian untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematik, dan penyusunan angket self-efficacy sebagai instrumen penelitian untuk mengetahui respon dan self-efficacy pada siswa. Nah, penyusunan tersebut dihasilkan atau dikatakan sebagai draft 1. Oke. Pada tahap berikutnya atau tahap yang ketiga itu tahap develop atau tahap pengembangan untuk meninjau produk yang dikembangkan. Nah, pada tahap yang ketiga ini atau tahap develop dapat melakukan validasi ahli dan guru, melakukan uji coba pengembangan 1 dan uji coba pengembangan 2. Nah, yang pertama yaitu validasi ahli dan guru. Tujuannya untuk melihat kelemahan dalam draft 1 sehingga dapat direvisi dan disempurnakan pada materi pembelajaran yang dikembangkan. Hasil validasi ahli ini berupa penilaian validitas isi yang menunjukkan bahwa semua materi pembelajaran memenuhi kriteria valid. Nah, bisa dilihat pada tabel tersebut dengan komponen RPP. Validasi rata-ratanya yaitu 4,58 dengan kriteria valid. Komponen buku siswa validasi rata-ratanya 4,52 dengan kriteria valid. Pada LKS validasi rata-ratanya 4,47 dengan kriteria valid. Nah, sedangkan pada komponen tes kemampuan pemecahan masalah matematik sebagai instrumen dengan reliabilitas rata-ratanya 0,788 dengan kriteria tinggi, dan angket self-efficacy reliabilitas rata-ratanya yaitu 0,883 dengan kriteria sangat tinggi. Nah, sehingga pada validasi ini dapat dikatakan sebagai draft 2. Namun pada draft 2 ini masih terdapat kelemahan sehingga harus dilakukan perbaikan atau revisi lanjutan. Nah, analisis data yang dilakukan yaitu untuk menganalisis peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, diperoleh data dari hasil pretest dan posttest siswa. Meningkatnya kemampuan pemecahan masalah matematik siswa dapat diperoleh dari data indeks gain internormalisasi. Nah, menurut Heck pada tahun 1999 sebagai berikut. Nah, untuk memperoleh skor and gain-nya yaitu skor
post-test dikurangi skor pretest. Skor idealnya dikurangi skor pretest. Nah, bisa dilihat juga kriteria atau kategorinya pada NGen. Dengan nilai G lebih dari 0,7, kategorinya itu tinggi. Nah, sedangkan nilai NGen-nya antara 0,3 sampai dengan 0,7 dikategorikan sebagai sedang. Sedangkan nilai NGen-nya kurang dari sama dengan 0,3 dengan kategori rendah. Sedangkan analisis data untuk menentukan skor jawaban siswa atau skala Likert, peneliti menerapkan pedoman penilaian untuk setiap pernyataan, yaitu skor untuk setiap pernyataan positif adalah 1 atau sangat tidak setuju. Skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Dan sebaliknya untuk skor pernyataan negatif. Untuk menentukan tentang penilaian self-efficacy siswa menggunakan kriteria berikut. Nah, ini berada pada dalam Prastini et al. Tahun 2014. Nah, kita bisa dilihat untuk mengukur atau menganalisis data pada angka self-efficacy siswa. Setelah bahan ajar yang dikembangkan telah memenuhi kriteria validitas, maka bahan ajar di dalam formulir draft 2 diujikan di tempat penelitian di SMP Negeri 17 Medan selanjutnya yang disebut dengan uji coba 1. Nah, selanjutnya melakukan uji coba pengembangan 1. Adapun ketuntasan klasikal pada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada uji coba ke-1. Nah, ini diperoleh bahwa hasil pretestnya itu 36,11%, sedangkan nilai post-testnya itu 69,44%. Nah, dari pretest ke post-test ini mendapatkan peningkatan dengan kategori tinggi, sedang, kategori sedang pada tabel tersebut. Lalu berdasarkan hasil analisis data uji coba ke-1 ini ditemukan materi pembelajaran yang dikembangkan belum efektif karena masih terdapat beberapa indikator efektivitas yang belum tercapai. Lalu, siswa pun belum memenuhi nilai kelengkapan klasik. Selanjutnya, untuk kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, dalam uji coba belum mencapai setiap item. Lalu, indikator keefektifan yang telah terpenuhi pada uji coba ke-1 ini, pencapaian waktu pembelajaran, yaitu waktu pembelajaran yang digunakan sama dengan waktu pembelajaran biasa. Selain itu juga, siswa memberikan respon positif terhadap materi pembelajaran berbasis pendekatan matematik realistik. Lalu rata-rata persentase respon positif siswa pada uji coba ke-1 ini adalah 87,52%, yang berarti pencapaian self-efficacy siswa pada uji coba 1 paling mendominasi kategori baik. Nah, pada uji coba 1 ini, materi pembelajaran yang dikembangkan belum memenuhi semua kriteria efektif, sehingga dilakukan perbaikan untuk menghasilkan bahan ajar yang memenuhi semua keefektifan kriteria. Revisi dilakukan berdasarkan temuan kelemahan materi pembelajaran pada uji coba ke-1, yaitu untuk RPP terkait alokasi waktu pembelajaran, serta pada buku siswa dan LKS terkait materi yang diajarna. Berarti karena pada uji coba ke-1 ini masih terdapat kelemahan-kelemahan atau kekurangan, maka harus diperbaiki lagi. Oke, nah setelah revisi selesai, dilakukanlah uji coba yang kedua untuk menentukan efektivitas bahan ajar, serta peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis dan pencapaian self-efficacy siswa. Nah, sekarang pada uji coba pengembangan yang kedua, tuntasan klasikal kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada uji coba yang kedua. Nah, kita bisa lihat bersama pada tabel tersebut.
Pada uji coba pengembangan 2 ini, nilai pretest diperoleh sebesar 63,89%, sedangkan nilai post-testnya diperoleh 88,89%. Wah, ini peningkatannya lumayan dibandingkan dengan nilai pada uji coba pengembangan yang pertama yang tadi ya. Nah, dengan rata-ratanya yaitu dikategorikan sebagai sedang 0,579. Bisa dilihat pada tabel. Oke, selanjutnya data uji coba yang kedua. Nah, ditemukan bahwa materi pembelajaran yang dikembangkan sudah efektif berdasarkan indikator keefektifan bahan ajar yang telah dicapai. Lalu pencapaian self-efficacy siswa pada uji coba kedua paling mendominasi, yaitu kategori baik dan sangat baik, yang menunjukkan bahwa siswa berarti memiliki self-efficacy yang baik. Lalu siswa telah memenuhi nilai kelengkapan klasik. Selanjutnya untuk kriteria pencapaian tujuan pembelajaran pada uji coba yang kedua ini dicapai untuk setiap item tentang kemampuan pemecahan masalah matematik. Dan waktu pembelajaran yang digunakan sudah selesai juga dengan kriteria pencapaian waktu pembelajaran serta persentase rata-rata dari angka self-efficacy siswa. Pada uji coba yang kedua ini sebesar 88,37%, sehingga dapat disimpulkan bahwa respon siswa terhadap komponen dan kegiatan pembelajaran sangat positif. Nah, karena pada uji coba pengembangan 2 tidak terdapat kelemahan lagi, maka kita melakukan tahap atau langkah berikutnya, yaitu disseminate atau penyebarluasan. Pengembangan bahan ajar mencapai tahap akhir. Nah, jika telah memperoleh nilai-nilai positif ahli dan melalui tes pengembangan, materi pembelajaran kemudian dikemas, didistribusikan, dan ditentukan untuk skala yang lebih luas. Nah, namun dalam penelitian ini, tahap diseminasi tidak dilakukan, jadi tahap keempat tidak dijelaskan. Nah, pada artikel ini, peneliti hanya melakukan 3 tahap, yaitu tahap define, tahap design, dan tahap develop. Sedangkan tahap disseminate-nya itu tidak dilakukan, sehingga tidak dijelaskan ya. Oke, adapun hasil pada artikel penelitian ini, yang pertama, berdasarkan hasil analisis post-test trial 2, diketahui bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa telah memenuhi kriteria ketentasan klasikal. Hal ini karena materi dan masalah yang ada pada buku siswa dan LKS dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan lingkungan siswa, sehingga siswa dapat menggunakan pengalaman sebelumnya untuk memecahkan masalah matematika yang lebih bermakna. Yang kedua, dari hasil analisis pencapaian tujuan pembelajaran pada uji coba kedua, ditemukan pula bahwa pencapaian tujuan pembelajaran telah dicapai untuk setiap itemnya. Lalu waktu pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kriteria pencapaian, sama dengan waktu pembelajaran biasanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian pembelajaran uji coba pada ke-1 dan uji coba kedua telah tercapai dan memenuhi kriteria efektivitas. Lalu hasil analisis data uji coba 1 dan uji coba 2 ini didapatkan persentase rata-rata respons siswa pada setiap uji cobanya yaitu positif. Nah, artinya setiap siswa merasa terbantu dan senang dengan materi pembelajaran berbasis pendekatan pendidikan matematik realistik. Tanggapan siswa diberikan untuk setiap percobaan. Nah, sehingga telah mencapai kategori kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa materi pembelajaran berpendidikan matematik ini berarti telah memenuhi kriteria efektif. Lalu hasil peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada uji coba ke-1 dan kedua menunjukkan adanya peningkatan kepecahan matematika 33,33% pada uji coba ke-1 dan terjadi peningkatan sebesar 25% pada uji coba kedua. Sementara itu, peningkatan hasil uji coba post-test ke-1 dan kedua sebesar 19,45%.
Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah menggunakan materi pembelajaran berdasarkan pendekatan pendidikan matematik realistik. Serta hasil analisis data angket self-efficacy pada uji coba ke-1 dan uji coba kedua menunjukkan pencapaian siswa yang memiliki efikasi diri yang baik. Jadi produk ini atau bahan ajar yang dikembangkan oleh peneliti ini sangat relevan dan efektif untuk diterapkan dan terus dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, adapun kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran berdasarkan pendekatan pendidikan matematik realistik sudah memenuhi kriteria keefektifan dan kemampuan pemecahan masalah matematik dan self-efficacy siswa mengalami peningkatan setelah menggunakan materi pembelajaran berbasis pendekatan pendidikan matematik realistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi pembelajaran berbasis pendekatan pendidikan matematik realistik ini merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam upaya memaksimalkan siswa untuk belajar matematika. Dengan demikian, diharapkan guru matematika dapat menggunakan bahan ajar berdasarkan pendekatan pendidikan matematik realistik dalam kegiatan pembelajaran matematika. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Dewi, mangga. Baik, terima kasih untuk Bu Linda. Di akhir penghujung presentasi kami ada ada satu patah kata dari Ki Hajar Dewantara bahwa setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Demikian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila selama mempresentasikan ada beberapa kesalahan kata dan lain sebagainya. Semoga dengan semoga presentasi ini bisa memenuhi syarat atau pemenuhan salah satu tugas dari mata kuliah desain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.